Hari-hari setelah pertemuan itu membuat hidup Arga semakin tidak tenang. Setiap malam ia merasa diawasi, seakan ada mata yang terus menatapnya dari balik kegelapan. Bahkan di siang hari, bayangan Sinta tidak hilang dari pikirannya. Saat ia berjalan melewati sawah, ia seolah melihat rambut panjang tergerai di balik pepohonan. Saat ia menatap permukaan danau di siang bolong, ia merasa melihat gaun putih berkibar di tengah air. Semuanya membuatnya bertanya-tanya, apakah ia sedang waras atau pelan-pelan kehilangan akal. Malam itu, Arga duduk termenung di beranda rumah. Lampu minyak redup berayun tertiup angin, menimbulkan bayangan bergerak di dinding kayu. Hatinya gelisah. Kata-kata Sinta malam terakhir itu masih jelas di telinganya. "Aku masih di sini, menunggumu di dasar danau." Apa maksudnya? Apa benar jasad Sinta masih terkubur di dalam danau? Jika iya, kenapa arwahnya tidak tenang? Arga tidak tahan lagi. Ia merasa harus mencari tahu kebenaran. Maka ia mendatangi kembali Pak Darman, satu-satunya orang yang berani bercerita padanya. Lelaki tua itu menyambutnya dengan wajah serius, seolah sudah tahu maksud kedatangannya. Mereka duduk di balai bambu, ditemani secangkir teh panas. "Pak," kata Arga dengan suara pelan, "kalau benar Sinta tenggelam di danau, kenapa jasadnya tidak pernah ditemukan?" Pak Darman terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Danau itu bukan sembarangan, Nak. Banyak cerita turun-temurun yang bilang di kedalaman danau ada sesuatu semacam penunggu. Ada roh tua yang katanya menjaga danau. Tidak semua yang masuk ke dalam sana bisa kembali. Beberapa orang yang tenggelam, jasadnya tidak pernah naik ke permukaan." Arga menelan ludah, dadanya bergetar. "Jadi, Sinta bisa jadi salah satunya." Pak Darman mengangguk pelan. "Bisa jadi, tapi aku curiga lebih dari itu. Orang-orang bilang malam Sinta hilang, dia sempat terlihat berbicara sendiri di tepi danau, seperti sedang menunggu seseorang." Ia menatap tajam ke mata Arga. "Apa kamu tahu siapa yang dia tunggu?" Arga menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku, Pak, malam itu, sebelum aku pergi merantau, kami janji akan bertemu lagi di sana. Tapi aku tidak sempat datang, aku tinggalkan dia sendirian." Suaranya pecah, penuh penyesalan. Pak Darman menarik napas berat. "Itulah, Nak. Janji itu bisa jadi yang mengikat rohnya. Dia menunggu, tapi kamu tidak datang. Jadi dia menunggu sampai sekarang, bahkan setelah kematian." Kata-kata itu menghantam Arga seperti palu besar. Rasa bersalah menyesakkan dadanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Bagaimana supaya dia bisa tenang?" Pak Darman menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Tidak ada cara mudah. Kalau roh sudah terikat oleh janji, kadang satu-satunya jalan adalah memenuhi janji itu. Meski itu berarti kamu harus ikut bersamanya." Arga terperanjat. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Maksud Bapak, saya harus ikut mati?" Suaranya bergetar. Tetua itu tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah danau di kejauhan. Jawaban itu sudah cukup jelas bagi Arga. Malam itu, Arga kembali gelisah. Ia duduk di ranjang tua, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Bayangan Sinta terus datang, suaranya memanggil, wajah pucatnya dengan mata hitam legam yang kosong. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia takut mati. Tapi di sisi lain, rasa rindunya pada Sinta begitu besar, sampai ia rela melakukan apapun untuk bisa bersama lagi, meski di dunia yang berbeda. Hampir tengah malam, suara itu terdengar lagi. Suara lirih memanggil namanya, lembut tapi menyeramkan. "Arga." Kali ini, suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Arga terkejut, matanya membelalak. Ia menoleh ke sudut kamar, dan di sana, samar-samar, terlihat sosok bergaun putih, berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi wajah,
tubuhnya basah meneteskan air ke lantai. Arga mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Suaranya tercekat. "Sinta." Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap dengan mata hitam kosong. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan menunjuk ke arah danau. Setelah itu, tubuhnya lenyap begitu saja, meninggalkan genangan air di lantai kamar. Arga terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi di saat yang sama, hatinya merasa ditarik kuat-kuat untuk mengikuti arah yang ditunjukkan. Ia merasa malam itu juga ia harus datang ke danau. Dengan langkah tergesa dan tubuh bergetar, Arga berjalan menuju tepi danau. Angin malam berhembus kencang, kabut menebal, seolah seluruh alam ikut menegangkan suasana. Sampai di tepi air, ia melihat sosok itu lagi, berdiri di atas permukaan danau, lebih jelas dari sebelumnya. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, rambutnya tergerai, wajah pucatnya tampak jelas diterangi cahaya bulan yang menembus kabut. "Arga," suaranya memanggil, kali ini lebih jelas. "Aku menunggumu, ikutlah bersamaku." Air mata Arga mengalir deras. Ia melangkah maju, kakinya terasa ringan meski hatinya penuh ketakutan. "Sinta, kalau memang ini satu-satunya cara, aku akan menemanimu." Suaranya pecah, penuh kerinduan, bercampur putus asa. Saat ia semakin dekat ke tepi air, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam danau. Permukaan air bergolak hebat, riak besar muncul meski tidak ada angin kencang. Dari kedalaman, muncul tangan-tangan pucat yang bergerak seperti hendak meraih Arga. Ia berhenti, tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum ia sempat mundur, sosok Sinta melangkah makin dekat, tatapan matanya tajam menusuk. "Kamu janji, Arga, kamu janji tidak akan tinggalkan aku. Tepati janji itu sekarang." Arga berteriak panik, setengah rindu, setengah takut. Tubuhnya ditarik ke depan, kakinya sudah menyentuh air yang dingin, membeku. Dan malam itu, di tepi Danau Toba, Arga merasa dirinya sudah berada di ambang batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Semakin seru juga penasaran. Lanjutkan di bab berikutnya.